warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 8F ingin mempresentasikan tentang tahapan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Anggota kami ada 5 orang. Yang pertama adalah saya, Boy Faras Zaki. Yang kedua ada Rafa Ranjana. Yang ketiga ada Muhammad Rafka Ibrahim Mufik. Nah, yang keempat ada Haidar Widiantika Ali Faiz. Nah, dan yang kelima ada Rafka Nur Maulana Fauzi. Nah, sekarang kami akan membacakan tentang tahapan-tahapan dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Suatu hari beliau berdiri di atas bukit Sofa. Lalu beliau mengajak masyarakat yang ada di sana kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Abu Lahab dan para pemuka Quraisy juga ikut datang pada saat itu. Yang mendengar suruhan beliau diantaranya Bani Adi dan Bani Fihar. Lalu ada dari pihak para pemuka Quraisy yang menolak sekaligus berteriak kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bernama Abu Lahab dan ia berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat, "Celakalah kedua tanganmu, Abu Lahab." Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dengan mereka. Rasulullah SAW juga menuturkan bahwa hal itu hanyalah patung, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah habis-habisan berpikir, tapi tak tahu harus apa, akhirnya mereka mendatangi paman beliau yang bernama Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut. Abu Thalib menolak permintaan mereka. Mereka pulang tanpa menghasilkan apapun dan Rasulullah bisa tetap melanjutkan dakwahnya. Pada suatu hari, kaum Quraisy melihat Rasulullah sedang menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak menghentikannya. Maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa pemuda yang bernama Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Utusan yang dikirim ke Abu Thalib itu menawarkan pemuda tersebut agar menjadi anak kandungnya dan menggantikan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak Abu Thalib yang mendengar itu langsung menolak hal tersebut dan langsung mengusir mereka. Cara yang dilakukan orang kafir menghadang dakwah Nabi, orang-orang yang menyakiti Nabi. Cara yang dilakukan orang kafir menghadang dakwah Nabi diantaranya A. Ejekan, penghinaan, mengolok-ngolokkan dan menertawakan. Hal ini mereka lakukan agar untuk melecehkan orang-orang muslim dan mengemosikan kekuatan mental dari mereka. B. Menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggap-anggapan yang dinyaksikan ajaran beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. C. Melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang yang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. D. Menyodorkan beberapa
bentuk penawaran mereka orang untuk mentemukan Islam dan jahiliyah. Di tengah jalan, orang-orang yang menyakiti Nabi diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Ummu Jamil, Ubay bin Halaf, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, Ibnu Asta al-Huzali, dan Umayyah bin Halaf. 3. Kaum muslimin yang mendapatkan siksaan oleh orang kafir. Darul Arqam. Kaum muslimin yang mendapat siksaan oleh orang kafir diantaranya Umar bin Yasir, Sumayyah, Abu Fakihah, Kabab bin Al-Arad, Zinira, Nadia, Ummu Ubais, Bilal bin Rabah, dan Amir bin Fuhairah. Da'arul artinya rumah. Arqam berarti nama orang. Jadi Da'arul Arqam adalah rumah Arqam, sahabat Rasulullah yang bernama Arqam, yang bisa disebut juga Ibnu Abi Arqam, yang digunakan oleh Rasulullah sebagai tempat perkumpulan dan perlindungan pertama umat Islam. Kenapa tempat ini digunakan sebagai tempat perlindungan dan perkumpulan umat Islam? Karena tempat ini berada di atas perbukitan dan jauh dari jangkauan oleh kaum Quraisy. Nah, kesimpulannya, buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini mencoba menyajikan pesona-pesona sosok Rasulullah SAW sebagai teladan sepanjang masa. Buku Sirah Nabawiyah dapat dipelajari tentang kisah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dapat diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.